Donald Trump kembali membuat dunia menahan napas sejenak. Namun kali ini bukan karena perang, bukan karena rudal, dan bukan pula karena ancaman nuklir. Kali ini, Trump datang membawa satu kata yang terdengar paling jinak, paling bersih, dan justru paling sulit untuk ditolak. Perdamaian. Sebuah dewan perdamaian yang didukung sebagian negara anggota Dewan Keamanan PBB diklaim akan menangani Gaza dan masa depannya. Sekilas terdengar mulia, sekilas terdengar seperti secercah harapan baru. Namun seperti banyak episode dalam politik global, justru hal-hal paling berbahaya kerap dibungkus dengan niat baik. Karena pertanyaan utamanya, bukan apakah dunia membutuhkan perdamaian, dunia jelas membutuhkannya. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, perdamaian versi siapa dan dengan harga apa? Untuk memahami ini, kita tidak bisa langsung melompat ke kesimpulan. Kita perlu mundur sejenak dan membongkar bagaimana dewan ini lahir, bagaimana strukturnya disusun, dan siapa yang sebenarnya memegang kendali di dalamnya. Dewan perdamaian ini tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari sebuah momentum yang oleh Trump disebut sebagai peluang emas. Gencatan senjata antara Israel dan Hamas pada Oktober 2025 menjadi titik awalnya. Di tengah kelelahan dunia menyaksikan konflik berkepanjangan di Gaza, Trump menawarkan narasi baru, stabilitas, rekonstruksi, dan tata kelola pasca perang. Sebuah fase baru, kata Trump, yang tidak boleh lagi dikelola dengan cara lama. Sebulan kemudian, pada November 2025, Dewan Keamanan PBB menyetujui rancangan ini. Dari 15 negara anggota, 13 menyatakan setuju. 2 negara memilih abstain. China dan Rusia tidak menolak, tetapi juga tidak memberikan restu penuh. Dalam diplomasi internasional, abstain bukanlah sikap netral. Ia adalah bahasa halus untuk mengatakan, kami melihat sesuatu yang tidak kami sukai, tapi belum saatnya kami melawan. Sebuah sinyal kehati-hatian yang seringkali justru lebih bermakna dibanding penolakan terbuka. Tak lama setelah resolusi disahkan, Gedung Putih mengumumkan susunan Dewan Perdamaian Gaza. Strukturnya terlihat rapi, modern, bahkan terdengar masuk akal. Ada 3 lapisan utama. Pertama, Dewan Utama sebagai pusat pengambilan keputusan strategis, yang secara langsung diketuai oleh Donald Trump sendiri. Kedua, Komite Palestina, berisi para teknokrat yang ditugaskan mengelola administrasi wilayah konflik, mulai dari tata kelola sipil hingga rekonstruksi. Ketiga, Dewan Eksekutif, sebuah badan penasihat yang bertugas memberi masukan, bukan mengambil keputusan. Di atas kertas, semuanya tampak profesional, seimbang, dan terstruktur. Namun politik global tidak pernah cukup dibaca dari bagan organisasi. Pertanyaan terpenting selalu tersembunyi dalam detail kecil. Siapa yang menunjuk siapa? Siapa yang bisa memberhentikan siapa, dan siapa yang pada akhirnya memiliki kata terakhir. Ketika pertanyaan-pertanyaan itu diajukan, lapisan kontroversi mulai naik ke permukaan. Kontroversi pertama datang dari piagam pendirian Dewan Perdamaian itu sendiri. Dalam dokumen resminya, ketua dewan yang tidak lain adalah Trump diberi kewenangan eksekutif penuh. Ia dapat membentuk struktur baru, mengubah struktur lama, bahkan menciptakan entitas tambahan di bawah Dewan Perdamaian sesuai dengan apa yang ia anggap perlu. Artinya, dewan ini bukan institusi yang bersifat tetap. Ia bukan struktur yang dikunci oleh aturan, melainkan sistem yang bisa dibongkar pasang oleh satu orang. Trump juga memegang hak eksklusif untuk menunjuk anggota Dewan Eksekutif. Mereka digambarkan sebagai tokoh dengan reputasi global dan masa jabatan 2 tahun. Namun ada satu kalimat penting yang kerap luput dari perhatian. Masa jabatan itu dapat dihentikan kapan saja oleh ketua. Tidak ada mekanisme pemakzulan, tidak ada proses banding, dan tidak ada pengawasan independen. Loyalitas menjadi satu-satunya jaminan kelangsungan posisi. Ketika nama-nama anggota Dewan Eksekutif pendiri diumumkan, pola itu semakin jelas. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, pejabat Gedung Putih, menantu Trump sendiri, mantan Perdana Menteri Inggris, Presiden Bank Dunia, CEO raksasa keuangan global, politikus senior Eropa Timur, hingga penasihat keamanan nasional yang telah bekerja dengan Trump sejak 2016. Semua figur ini kuat, semua berpengaruh, dan hampir semuanya berada dalam orbit politik dan ideologis Trump. Ini bukan kumpulan penyeimbang, ini adalah lingkar kekuasaan. Dewan Perdamaian memang membuka pintu bagi negara-negara lain, tetapi keikutsertaan mereka tidak otomatis. Setiap negara hanya dapat bergabung melalui undangan langsung dari Presiden Amerika Serikat.
Negara yang diundang akan diwakili oleh kepala negara atau kepala pemerintahan dengan masa keanggotaan maksimal 3 tahun. Sampai titik ini, semuanya masih terdengar seperti diplomasi biasa. Namun kemudian muncul satu ketentuan yang mengubah segalanya. Ketentuan itu menyatakan bahwa negara yang menyumbangkan dana tunai sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 7 triliun rupiah berhak memperoleh status keanggotaan permanen tanpa batas waktu, tanpa evaluasi berkala, dan tidak mudah dicabut. Dalam satu kalimat itu, seluruh narasi kesetaraan runtuh. Pengaruh bisa dibeli, akses bisa dibayar, dan permanensi tidak lagi ditentukan oleh konsensus, melainkan oleh kemampuan finansial. Secara formal, Dewan Perdamaian menggelar rapat pemungutan suara setidaknya 1 kali dalam setahun. Setiap negara anggota memiliki 1 suara. Keputusan diambil berdasarkan mayoritas negara yang hadir dan memberikan suara. Ini terdengar demokratis. Sampai kita membaca klausul terakhirnya, seluruh keputusan tetap harus mendapatkan persetujuan ketua. Mayoritas boleh memilih, tetapi 1 orang tetap memutuskan. Dalam struktur ini, pemungutan suara bukan alat penentu. Ia hanyalah alat legitimasi. Jika semua potongan ini disatukan, kesimpulannya semakin jelas. Trump tidak sekadar memimpin Dewan Perdamaian, ia mengendalikannya dari struktur, dari pendanaan, hingga dari keputusan akhir. Dan kontroversi tidak berhenti di situ. Jika piagam pendirian Dewan Perdamaian dibaca lebih teliti, terdapat satu kejanggalan yang sulit diabaikan. Jalur Gaza tidak disebutkan secara eksplisit. Padahal Dewan ini diklaim sebagai tindak lanjut langsung dari gencatan senjata Israel dan Hamas. Mandat Dewan Perdamaian justru dibuat sangat luas, tidak dibatasi hanya pada wilayah Palestina yang diduduki. Sekilas ini tampak fleksibel, tetapi dalam praktik politik, mandat yang terlalu luas seringkali berarti prioritas yang kabur. Gaza, yang seharusnya menjadi pusat perhatian, justru berisiko menjadi satu dari sekian banyak isu, bukan fokus utama. Dalam paragraf pembuka piagamnya, Dewan Perdamaian menyatakan bahwa perdamaian abadi menuntut pemutusan diri dari pendekatan dan institusi yang terlalu sering gagal. Tidak ada nama yang disebut, tetapi Trump berulang kali secara terbuka mengecam Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai lembaga yang tidak efektif. Pesannya jelas, Dewan Perdamaian ini tidak dirancang untuk melengkapi PBB, melainkan untuk menyainginya. Trump mengundang sekitar 60 negara untuk bergabung, termasuk China dan Rusia. Puluhan negara menyatakan minat, namun di Eropa, penolakan muncul secara tegas. Jerman, Norwegia, Swedia, dan Prancis memilih menolak. Alasan mereka seragam. Piagam Dewan Perdamaian dianggap melampaui mandat Gaza dan bertabrakan dengan kerangka perdamaian internasional yang selama ini berada di bawah PBB. Penolakan ini bukan semata soal Gaza. Ini adalah perlawanan terhadap upaya membangun struktur tandingan. Seperti yang sudah-sudah, Trump merespons penolakan bukan dengan dialog, melainkan tekanan. Ancaman tarif 200% terhadap anggur dan sampanye Prancis menjadi sinyal keras. Senjata lama kembali digunakan, ekonomi sebagai alat disiplin politik. Pesannya sederhana: bergabung atau bersiap menanggung konsekuensi. Di titik ini, satu aroma mulai tercium semakin kuat, kekuasaan tunggal. Board of Peace berpotensi melahirkan sistem di mana Trump dapat menjadi ketua seumur hidup, dengan hak veto de facto melalui dominasi finansial, pengaruh politik, dan kekuatan militer Amerika Serikat. Dalam skenario ini, keputusan tentang perdamaian global tidak lagi ditentukan oleh hukum internasional, melainkan oleh kepentingan satu aktor. Respons dunia terhadap Dewan Perdamaian pun terbelah. Indonesia termasuk negara yang menerima undangan dan menyatakan kesiapan bergabung bersama 7 negara mayoritas Muslim lainnya. Bagi negara-negara ini, Dewan Perdamaian dibaca sebagai peluang-peluang untuk terlibat langsung dalam proses pasca gencatan senjata dan menjaga kepentingan politik serta kemanusiaan di Gaza. Di sisi lain, Prancis memilih menolak secara terbuka. Kanada mengambil posisi abu-abu, bergabung, tetapi menolak membayar 1 miliar dolar untuk membeli status khusus. Dukungan terbatas tanpa tunduk sepenuhnya. Israel juga menyatakan bergabung, meskipun sebelumnya mengkritik susunan Dewan Eksekutif yang melibatkan Turki, aktor yang kerap berseberangan dengannya. Partisipasi Israel justru memunculkan kekhawatiran baru soal objektivitas Dewan Perdamaian, terutama dalam isu Gaza. China dan Rusia turut diundang.
Bagi Trump, kehadiran dua kekuatan ini penting untuk membungkus dominasi Amerika dengan narasi stabilitas global. Namun Beijing dan Moskow membaca proyek ini dengan kacamata berbeda, bukan sebagai proyek perdamaian, melainkan sebagai alat konsolidasi hegemoni. Bagi China, ini ancaman pembatasan manuver strategis. Bagi Rusia, ini potensi alat tekanan baru setelah Ukraina. Disinilah motif Trump mulai terbaca dengan lebih tajam. Bukan semata-mata perdamaian, melainkan penguncian dominasi. Board of Peace bukan sekadar dewan untuk Gaza. Ia adalah eksperimen besar dalam tata kelola dunia, sebuah uji coba tentang bagaimana perdamaian dikelola ketika kekuasaan dipusatkan pada satu aktor. Dalam desain dewan perdamaian, pengaruh dapat dibeli, dana membuka pintu, loyalitas menjadi mata uang. Negara yang patuh diberi akses, sementara yang menolak dihadapkan pada tekanan, bukan melalui hukum internasional, melainkan lewat kekuatan ekonomi dan politik. Ini adalah pergeseran besar dari sistem multilateral menuju model hierarkis, dari konsensus global menuju kepatuhan strategis. Trump menyebutnya solusi pragmatis, para pendukungnya menyebutnya terobosan. Namun para kritikus melihat sesuatu yang jauh lebih berbahaya, normalisasi dominasi tunggal atas nama stabilitas. Ketika perdamaian ditentukan oleh siapa yang membayar dan siapa yang patuh, maka makna perdamaian itu sendiri ikut berubah. Gaza hanyalah pintu masuk. Yang sedang diuji sebenarnya adalah masa depan tatanan global. Dan pada akhirnya, kita tiba pada satu pertanyaan sederhana namun menghantui. Jika eksperimen ini berhasil, siapa yang benar-benar diuntungkan dunia? Atau satu orang?